Tahun 1921, seorang pria terbaring koma. Tak ada mesin waktu, tidak ada laboratorium rahasia, dan tidak ada eksperimen ilmiah. Hanya seorang guru yang tubuhnya terbaring tidak berdaya, teman-teman. Nah, sementara menurut pengakuannya, kesadarannya justru pergi ke tempat yang mustahil, yaitu ke masa depan. Bukan 10 atau 100 tahun ya, tetapi ke tahun 3906, teman-teman. Namanya Paul Amadeus Dainez ya. Dan sebelum kita percaya bahwa ia benar-benar melakukan perjalanan waktu, ada sesuatu yang jauh lebih menarik untuk diketahui. Nah, apa sebenarnya yang ia tulis setelah kembali? Paul Amadeus Dainez dikenal sebagai seorang guru Eropa yang hidup pada awal abad ke-20. Ia bukan ilmuwan terkenal dan tidak memiliki reputasi sebagai penemu teknologi aneh. Kondisi kesehatannya juga disebut buruk, teman-teman. Nah, pada tahun 1921, penyakit yang dideritanya semakin parah hingga akhirnya ia kehilangan kesadaran dan jatuh koma. Nah, bagi orang-orang di sekitarnya, Dainez hanya seorang pasien yang sedang berjuang untuk bertahan hidup. Tetapi menurut kisah yang kemudian dikaitkan dengannya, selama tubuhnya tidak sadar, ia mengalami sesuatu yang sama sekali berbeda, teman-teman. Ia merasa terbangun, namun ketika membuka mata, ia tidak berada di dunia yang dikenalnya. Bahasanya berbeda, lingkungannya berbeda, bahkan manusianya berbeda. Dan ketika ia mencoba memahami situasi tersebut, ia menemukan sesuatu yang membuatnya ketakutan, yaitu ia berada di tahun 3906. Dainez kemudian mengaku bahwa dirinya tidak berada di dalam tubuhnya sendiri, teman-teman. Kesadarannya seolah-olah masuk ke tubuh seorang pria bernama Andreas Nordam. Nordam adalah manusia yang hidup di masa tersebut. Bagi Dainez, dunia itu adalah masa depan. Tetapi bagi Nordam dan orang-orang di sekitarnya, tahun 1921 hanyalah sejarah yang sangat kuno. Nah, bayangkan seorang manusia tiba-tiba muncul di sebuah dunia yang berjarak hampir 2000 tahun dari kehidupannya. Ia tidak memahami teknologinya, dia tidak memahami masyarakatnya, dan ia tidak tahu bagaimana dirinya bisa sampai ke sana. Namun perlahan, menurut catatan, Dainez mulai memahami dunia tersebut. Dan disinilah kisahnya menjadi semakin aneh, teman-teman. Karena ia tidak hanya melihat suatu kejadian ya. Ia mengaku melihat perjalanan panjang umat manusia. Nah, masa depan yang digambarkan Dainez bukanlah dunia sempurna, teman-teman. Manusia masih mengalami konflik, perubahan politik terjadi, sistem sosial dan ekonomi mengalami perombakan, kemudian peradaban melewati berbagai masa sulit sebelum mencapai bentuk masyarakat yang berbeda dari dunia abad ke-20. Dengan kata lain, kemajuan manusia tidak berjalan lurus, teman-teman. Ada kehancuran, ada kebangkitan, dan ada kesalahan yang diulang. Dan ada perubahan besar yang membutuhkan waktu berabad-abad, teman-teman. Salah satu tema menarik dalam catatannya adalah semakin terhubungnya umat manusia. Batas-batas lama perlahan berubah, sistem pemerintahan berkembang. Kemudian cara manusia mengatur kehidupan bersama tidak lagi seperti negara-negara pada masa Dainez. Untuk manusia tahun 1921, gambaran tersebut tentu terdengar futuristik ya, teman-teman. Namun bagi kita di tahun 2026, dunia yang semakin terhubung sudah menjadi kenyataan. Tetapi apakah itu berarti Dainez benar gitu? Belum tentu benar juga, teman-teman, dan justru disinilah misterinya ya. Jadi ada satu bagian lain yang membuat kisah ini terasa seperti fiksi ilmiah, teman-teman, yaitu tentang planet Mars gitu ya.
Jadi menurut cerita tentang catatannya, manusia pada masa dengan mulai memperluas kehidupannya keluar bumi, Mars menjadi bagian dari perjalanan peradaban. Nah, bagi manusia tahun 1921, gagasan tersebut terdengar hampir mustahil. Pesawat luar angkasa seperti yang kita kenal sekarang belum ada. Manusia bahkan belum pernah menginjak bulan. Namun Dainese menggambarkan masa ketika manusia tidak lagi melihat bumi sebagai satu-satunya tempat bagi peradaban. Nah, hari ini Mars memang menjadi salah satu tujuan utama ya eksplorasi manusia, teman-teman. Robot telah menjelajah permukaannya dan para ilmuwan mempelajarinya secara intensif. Dan gagasan tentang manusia yang suatu hari tinggal di Mars sudah menjadi topik serius, teman-teman. Nah, apakah Dainese meramalkannya? Atau ia hanya mengikuti imajinasi futuristik yang sudah berkembang pada zamannya? Nah, ini tidak ada bukti yang bisa memberikan jawaban yang pasti tentunya, teman-teman. Nah, lalu ada sebuah nama yang terdengar seperti tempat dalam legenda, teman-teman, yaitu Valley of Rose atau yang disebut Lembah Mawar, teman-teman. Dalam kisah Dainese, tempat ini memiliki arti khusus bagi manusia masa depan. Nah, ia bukan sekedar sebuah lokasi, teman-teman. Valley of the Rose digambarkan berkaitan dengan perkembangan intelektual dan spiritual manusia. Dan jika bagian ini benar-benar berasal dari catatan Dainese, ada satu hal yang menarik. Ya. Setelah ribuan tahun berkembang teknologi, ya, manusia masih mencari sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh mesin, teman-teman, yaitu tentang makna, pengetahuan, dan pemahaman tentang dirinya sendiri. Nah, mungkin itulah yang membuat kisah Dainese berbeda dari cerita perjalanan waktu biasa, teman-teman. Ia tidak hanya berbicara tentang mesin masa depan, ia berbicara tentang perubahan manusia. Nah, tetapi apakah kita bisa mengetahui semua itu? Nah, disinilah muncul bagian paling misterius dari cerita Dainese. Menurut tradisi yang menyertai manuskrip tersebut, setelah kembali sadar, Dainese menuliskan pengalaman yang ia klaim alami, teman-teman. Kemudian catatan itu diberikan kepada salah satu muridnya, yaitu George Papaketjis, ya. Papaketjis kemudian menerjemahkan dan menyusun catatan tersebut dalam bahasa Yunani. Nah, karya itu akhirnya dikenal dengan nama The Valley of the Rose dan kemudian juga beredar dengan judul Chronicles from the Future, ya. Namun sejarah manuskrip tersebut tidak sepenuhnya jelas, teman-teman. Ada cerita mengenai naskah asli yang hilang dan hanya sebagian bahan yang berhasil bertahan gitu melalui terjemahan dan salinannya. Nah, disinilah sebuah pertanyaan mulai muncul. Jika Dainese memang menulis semua itu, di manakah naskah aslinya gitu ya? Nah, jika naskah aslinya tidak lagi ada untuk diperiksa secara independen, seberapa jauh kita bisa mempercayai cerita tersebut, teman-teman? Nah, pertanyaan itu semakin penting karena tidak ada bukti ilmiah yang membuktikan perjalanan waktu Dainese. Tidak ada saksi dari tahun 3906 dan tidak ada benda dari masa depan yang dibawanya kembali. Tidak ada pula teknologi yang dapat diuji. Bahkan kisah mengenai Dainese sendiri memiliki bagian yang sulit diverifikasi secara historis, teman-teman. Nah, karena itu kisah ini tidak bisa diperlakukan sebagai fakta sejarah. Nah, namun menariknya cerita tersebut juga tidak mudah hilang, teman-teman. Ia terus muncul kembali, ya, diterjemahkan, diterbitkan, kemudian dibahas gitu. Dan setiap generasi menemukan sesuatu yang berbeda di dalamnya, teman-teman. Bagi sebagian orang, Dainese adalah seorang visioner. Bagi yang lain, ia adalah penulis cerita fiksi yang sangat imajinatif. Ada juga yang menganggap pengalamannya mungkin berkaitan dengan kondisi otak selama koma. Dan mungkin ada penjelasan lain yang belum sepenuhnya kita ketahui, teman-teman.
Nah, tetapi mari kita kembali pada satu bagian yang paling aneh, teman-teman. Dainesh mengaku melihat tahun 3906, sementara dirinya sendiri berasal dari tahun 1921. Nah, jika ceritanya benar, maka ia melihat sejarah dunia dari sisi yang berbeda, teman-teman. Ia bukan orang masa depan yang datang ke masa lalu, ya. Ia adalah manusia masa lalu yang tiba-tiba menemukan dirinya berada di masa depan, dan ketika kembali ia membawa ingatan tentang dunia yang bahkan belum ada. Nah, bayangkan betapa anehnya hidup setelah pengalaman seperti itu, teman-teman. Kembali ke tahun 1922, melihat mobil-mobil sederhana, melihat kota yang belum dipenuhi teknologi modern, melihat manusia yang belum mengenal internet, komputer, atau perjalanan ke bulan. Nah, sementara di dalam pikirannya, dia mengaku baru saja melihat dunia hampir 2000 tahun setelah zamannya. Bukan perjalanan waktunya, teman-teman, tetapi kenyataan bahwa setelah kembali, tidak ada seorang pun di sekitarnya yang bisa memastikan apa yang telah dia alami gitu. Nah, Paul Amadeus Dainesh akhirnya meninggal beberapa tahun kemudian. Tetapi catatannya terus berpindah tangan, teman-teman. Dari Dainesh kepada Papa Kegis dan akhirnya kepada dunia. Nah, sebuah cerita tentang seorang manusia yang katanya pernah melihat masa depan. Namun ada satu hal yang harus kita ingat, teman-teman. Tidak semua misteri adalah fakta tersembunyi, ya. Kadang-kadang misteri hanyalah sebuah cerita yang belum memiliki jawaban. Dan Dainesh berada tepat di wilayah itu, teman-teman, di antara sejarah dan legenda, di antara pengalaman pribadi dan fiksi, di antara sains dan sesuatu yang belum dapat dijelaskan. Nah, sekarang kita hidup di tahun 2026. Lebih dari 100 tahun telah berlalu sejak Dainesh mengaku mengalami kejadian tersebut. Nah, kita sudah melihat beberapa hal yang dulu hanya dianggap sebagai fantasi. Manusia telah pergi ke luar angkasa, komputer menjadi bagian dari kehidupan, kecerdasan buatan berkembang sangat cepat, teman-teman. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, manusia mulai menciptakan teknologi yang mampu menghasilkan teks, gambar, suara, bahkan membantu mengambil keputusan. Tetapi tahun 3906 masih sangat jauh. Kita belum tahu apakah manusia akan bertahan selama itu. Kita juga tidak tahu apakah peradaban yang kita kenal sekarang masih akan ada gitu. Mungkin manusia akan berkembang menjadi sesuatu yang sama sekali berbeda. Mungkin bumi akan berubah, mungkin manusia akan hidup di planet lain, atau mungkin tidak satupun dari semua itu terjadi. Itulah sebabnya kisah Dainesh tetap menarik, teman-teman. Bukan karena kita sudah membuktikannya, ya, tetapi karena ia mengejutkan pertanyaan yang sampai sekarang belum bisa kita jawab. Sejauh apa sebenarnya kesadaran manusia dapat pergi? Paul Amadeus Dainesh mengaku pernah melihat dunia tahun 3906. Tidak ada bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa ia benar-benar melakukan perjalanan waktu. Tetapi catatan tentang pengalamannya tetap hidup lebih dari 1 abad kemudian. Dan mungkin suatu hari, jika manusia benar-benar mencapai tahun 3906, seseorang akan membuka kembali catatan tua tentang seorang guru dari tahun 1921. Mereka mungkin membaca namanya Paul Amadeus Dainesh, lalu mereka akan sampai pada suatu pertanyaan. Apakah pria ini hanya sedang bermimpi, atau apakah ia benar-benar pernah melihat kami?